Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk pada hadis yang ke-217 dari 1000 hadis hafalan. Kita ulang 216 dari 1000 hadis hafalan, temanya jauhi penyebab laknat di dalam keluarga. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza batatil mar'atu, ketika seorang istri bermalam, muhajiratan, dia menhajar, menjauhi, tidak mau mendatangi firasha zaujiha, di tempat tidur suaminya. Di lafaz yang lain, akhirnya suaminya marah. Resikonya, la'anatha, melaknat kepadanya al malaikatu, malaikat, hatta tarji'a, sampai dia mau kembali. Di lafaz yang lain, sampai pagi. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kita mengenal apa yang dimaksud dengan laknat. Merupakan doa. Itu kalau dari makhluk, doa. Supaya seseorang dijauhkan dari rahmat Allah. Itu kalau makhluk melaknat berarti makhluk berdoa semoga Allah menjauhkan dari rahmat. Kalau rahmat Allah itu surga, dijauhkan rahmat berarti tidak berada di surga, di neraka. Walaupun kadarnya berbeda-beda, karena neraka bertingkat-tingkat. Berapa lama orang di neraka berbeda-beda, sesuai dengan kadar amalnya. Kalau musyrik besar, itu terancam selamanya. Kalau munafik besar, malah di dasar neraka. Untuk orang iman, terpaksa masuk neraka, itu dimatikan. Ada juga yang memakai
alas kaki neraka, otaknya humub. Yang jelas kondisinya berbeda-beda, ada yang kekal, ada yang tidak, lama pun juga demikian. Tapi ujung-ujungnya yang namanya laknat adalah dijauhkan rahmat dengan keterangan yang telah kita sebutkan. Kemudian bacaan kedua, orang dilaknat karena dia terancam kata laknat atau dosa-dosa yang tidak terampunkan akhirnya masuk ke dalam neraka, maka dia juga masuk kategori dilaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat. Dan itu sangat banyak sekali. Orang berpotensi kena laknat, yaitu melakukan dosa-dosa. Entah disebut dengan ancaman dilaknat, atau diancam dengan neraka, atau diancam dengan bahasa yang lain, ujung-ujungnya dia dijauhkan dari rahmat Allah Ta'ala. Entah itu berada di dalam lingkup keluarga atau di luar keluarga. Dimanapun manusia berada, kapanpun, bila kenyataannya dia perilakunya jauh dari kebenaran, sehingga terancam siksa, maka dia masuk kategori dilaknat, yaitu dijauhkan dari rahmat, karena mendapatkan siksa. Pelajaran yang nomor 3, laknat yang terjadi di tengah keluarga tentunya banyak. Pelakunya mungkin suami, mungkin istri. Pelakunya mungkin orang tua, mungkin anak. Pelakunya mungkin mertua, mungkin mantu. Pelakunya mungkin seorang saudara pada saudara yang lain. Karena kasus pada keluarga itu banyak. Perbuatan-perbuatan suami yang mengundang laknat apa? Tentunya ya banyak, karena kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak salah, suami tentunya salahnya juga banyak. Mungkin dia tidak mendidik kepada anak istrinya. Di situ ada tugas ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Dengan digiring keluarganya kepada ilmu syar'i supaya tahu hukum, sehingga yang hak dikerjakan, yang batil tinggalkan. Nah, cara menjaga keluarga dan neraka begitu. Nah, ternyata dia tidak mengarahkan keluarganya kepada ilmu syar'i untuk bisa taat. Itu juga termasuk dilaknat, karena nggak melaksanakan tugas. Sehingga apabila akhirnya keluarganya salah, dibiarkan, masyarakat punya tradisi meratap ketika ada kematian, akhirnya sang pimpinan keluarga nggak membimbing untuk menjauhi meratap, akhirnya dia mati dan diratapi, maka dia kena laknat, dikuburnya disiksa. Al-mayyitu yu'adzabu fi qabri bima niha alaihi. Mayit dikubur itu disiksa gara-gara diratapi. Permasalahannya demikian. Dia pemimpin keluarga harus mengarahkan, tapi enggak mengarahkan, sehingga keluarganya dibiarkan salah, sesat. Masyarakat punya tradisi meratap, ketika dia mati juga diratapi, keluarganya pun juga termasuk demikian. Nah, itu resikonya. Atau mungkin juga dia termasuk orang yang tidak memberikan hak-hak kepada istrinya. Sehingga istrinya terampas hak-haknya. Ya sama, itu kesalahan jauh dari rahmat juga termasuk dilaknat. Berapa banyak suami-suami yang zalim. Demikian juga istrinya dayus. Salah tapi tidak diluruskan. Membiarkan keluarganya salah tidak diluruskan. Itu juga dilaknat. Karena tahu kemungkaran, bahkan orang yang berada pada tanggung jawabnya, dia tidak merubah kemungkaran. Ya sama, itu kena siksa, juga masuk pada wilayah laknat. Itu contoh-contoh.
Demikian juga dari pihak istri pun juga sama. Mereka juga manusia bisa salah. Dalilnya jelas, kullu bani Adam khata, anak Adam itu berpotensi banyak salah. Apa saja di antara kesalahan istri? Ya tentunya banyak. Mungkin dia mengizinkan tamu datang ke rumah yang suami tidak meridhoinya. Suaminya benci pada orang itu, tetapi istri tetap mengizinkan masuk. Nah ini kan juga berpotensi terjadi. Demikian juga dia tidak memenuhi hak-hak suami, kan juga sama. Termasuk diantaranya, suami punya kebutuhan syahwat untuk menenteramkan jiwa. Istri diajak, tidak ada alasan syar'i, sementara itu menolak. Hanya alasan aras-arasan, kurang selera. Itu juga termasuk perbuatan salah. Yang contoh seperti itu disebutkan di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kesimpulannya, siapapun itu bisa berbuat salah, itu juga mengundang siksa, laknat. Makanya siapapun harus muhasabah perbuatan-perbuatan salah supaya dibenahi, karena bila tidak, itu nanti akan mendapatkan ancaman-ancaman, entah suami, istri, orang tua, anak, siapapun berpotensi. Termasuk dia menjadi contoh disebutkan laknat. Suami butuh kebutuhan pribadi, tidak ada alasan syar'i, istri tidak mau menjalankan, menjadi contoh ancaman terkena laknat. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya nanti bisa menyebabkan hilangnya tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam keluarga. Apa tanda kekuasaan pada keluarga? Sebagian Allah menjelaskan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan seterusnya ayat. Di antara tanda kekuasaan Allah, bahasanya kamu dicipta berjudu dari makhluk yang semisal kamu, manusia menikah dengan manusia. Yang di situ Allah akan menjadikan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadi orang menikah nanti akan betul-betul bisa membuktikan maha kuasanya Allah terbukti pada keluarga. Istri di rumah namanya maskanah, dia menjadi sakinah di rumah sebagai penghuninya. Memang ada perintah, corona buyut tinggal di rumah. Suami yang punya tugas yadribuna fil ardi, berkelana untuk cari rezeki, dan ketika pulang dia di rumah mendapatkan tempat berlabuh sehingga menjadi tentram. Oh, ternyata apa yang Allah firmankan, ternyata saya bisa membuktikan. Lebih akrab lagi di sana Allah jadikan mawaddah warahmah. Mawaddah itu jima. Ternyata dengan suami puas, istri puas, sehingga menjadi tentram, itu mawaddah. Ternyata ketika orang menjalani, oh ternyata betul firman Allah. Kemudian dampaknya akan muncul anak sebagai buah cinta mereka. Sehingga orang akan begitu merasa tentram dengan anak-anaknya yang membanggakan, yang menenteramkan penyejuk mata. Oh ternyata benar firman Allah Ta'ala. Dengan menikah dia membuktikan. Dan Allah mengendaki itu nanti akan kekal. Artinya manusia mendapatkan kebahagiaan itu bersifat terus. Sehingga keluarga untuk membangun peradaban nanti akan terwujud. Nah apabila ada yang tidak memenuhinya, termasuk istri diajak tidak mau, atau ada kedzaliman yang lain, akhirnya menyebabkan hilangnya tanda-tanda kekuasaan Allah, hilangnya ketentraman, nah, yang menyebabkan tidak normal, akhirnya dia mendapatkan laknat. Nah, itu diantara hikmah. Dia menjadi satu jenis ancaman disebutkan khusus, ternyata dia memiliki dampak yang sangat luas. Demikian satu hadis yang kita baca pagi hari ini bersama pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.